yang menjadi pertanyaan banyak orang nih, Iya. selalu bingung gitu kan, sebetulnya aksara ulu atau, aksara kaganga sih gitu? Jadi kalau itu diucapkan nempel lah kayak perangko begitu ceweknya. Iya, Konon, tapi saya belum pernah praktekkan. silakan buktikan. Saya tidak menduga karena aksara ulu juga merekam jejak-jejak tasawuf dan tarekat. Ya. Kira-kira kalau mau belajar aksara ulu secara instan datang ke mana ya, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara, bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dari salah satu ruangan di Benteng Marlboro, Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, akan bercerita dengan salah satu tokoh yang sangat concern sekali terhadap naskah kuno. Beliau adalah Profesor Dr. Sarwit Sarwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarwit. Bu Tari, selamat pagi. Suku Pagi. Ngenjang. Sehat Pak Sarwit? Alhamdulillah, walafiat. Pagi ini kita akan bercerita tentang karena Pak Profesor Sarwit ini concern terhadap naskah kuno yang ada di Bengkulu. Kita cerita-cerita sedikit untuk memberikan informasi kepada sahabat budaya di seluruh Nusantara terkait dengan naskah kuno yang banyak terdapat di Bengkulu khususnya. Nah, yang pertama nih Pak Sarwit, yang menjadi pertanyaan banyak orang nih, selalu bingung kan, sebetulnya aksara ulu atau aksara kaganga sih gitu. Karena yang dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2013 itu adalah aksara kaganga. Nah, karena sekarang kita sudah bersama dengan pakarnya, Profesor Sarwit, boleh diceritain, Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa dimanapun berada, selamat pagi. Alhamdulillah saya sehat dan bisa ngobrol. Ilustrasinya sebenarnya sederhana ya. Tulisan yang kita pakai sekarang ini kan aksara Latin namanya. Ya. Orang tidak akan menyebut aksara ABC kan? Iya. Jadi analognya begitu. Aksara Latin karena dia berasal dari Latin. Diturunkan dari aksara Latin. Kita tidak pernah mengajarkan pada anak-anak kita belajar atau menulis dengan aksara ABC. Gitu. Ulu dan kaganga sebenarnya substansinya sama, cuma nama saja. Kaganga itu 3 huruf pertama dalam alfabet ulu. Kaganga, tadana, dan sebagainya. Kenapa ini menjadi populer? Karena tahun 64 antropolog dari Australia itu menulis satu artikel, dia beri judul Rejang Kaganga Teks, jadi South Sumatran Literature. Rejang Kaganga Teks. Nah, karena dia bukan filolog, beliau itu antropolog, jadi tidak menguasai dan tidak paham soal-soal sejarah aksara di Sumatera. Oleh sebab itu dia menyebutnya 3 huruf pertama saja, kaganga. Kemudian sangat populer di kawan-kawan para pemerhati budaya, pemelihara naskah di Rejang dan Rejang Lebong, sangat populer. Sehingga itu terbawa sampai sekarang, kaganga itu. Tapi kalau kita kembali pada riwayat dan sejarahnya, sebenarnya orang-orang dulu itu menyebut ulu, surat ulu. Iya, surat ulu. Berhubungan dengan subkultur upstream, pedalaman, hulu begitu. Jadi bukan pesisir, tapi hulu. Dan itu terwaris dari perkembangan aksara Pasapalawa. Jadi substansinya sama, tetapi saya lebih memilih aksara ulu karena dia lebih otentik. Benar. Karena itu menggambarkan bukan hanya aksaranya, tapi kebudayaannya. Kebudayaan orang ulu, naskah-naskah ulu, surat ulu, sastra ulu. Di Sumatera Selatan teman-teman sudah menyebut, menggunakan ulu untuk baik tulisannya
maupun kebudayaannya. Kebudayaannya. Sastra lisan Ulu. Orang teman-teman di peneliti Pasema dan sebagainya dia menyebutnya Ulu. Nah, ketika itu diusulkan mungkin pemahaman teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada yang pertama pada definisi atau istilah yang dipakai Pak Yaspan. Kawan-kawan di Rejang pun sampai sekarang masih menyebut Kaganga. Lalu para penggiat ya, teman-teman di UIN itu punya kelompok institut Kaganga, itu juga institut Kaganga. Saya waktu itu menyarankan kenapa tidak digunakan ulu begitu Mas itu. Waduh Pak, sudah terlanjur begitu ya, sudah. Jadi tapi tidak apa-apa. Kalau itu sudah menjadi sudah tercatat di kementerian sebagai nama untuk warisan budaya tak benda tentang aksara di Bengkulu dan Sumatera Selatan sebetulnya. Tapi duduk persoalannya tadi, kalau kita menyebut aksara Arab, kita tidak akan mengatakan alif bata, kecuali kita sedang mengajari alif bata begitu. Tapi kita akan mengatakan ini aksara Arab, karena itu berkaitan dengan bukan hanya aksaranya, tetapi ya kebudayaannya, ya orang-orangnya, ya dan sebagainya. Sama dengan ulu itu berkaitan dengan segala macam yang jawabannya ada pada kesusastraannya, pada tradisinya dan sebagainya. Kira-kira itu. Iya, jadi mungkin karena yang peneliti dari Australia itu adalah orang pertama yang membukukan atau membuat referensi terkait dengan aksara itu, jadi menjadi rujukan akhirnya. Tidak atau juga sebelumnya sudah banyak penelitian tidak terkait juga dengan sebenarnya. Karena beliau itu menulis tahun 64. Publikasi tentang Rejang Kaganga Teks itu tahun 64. Tapi jauh hari sebelum itu sudah ada petunjuk-petunjuk di tulisan, tapi terutama tulisan-tulisan dari etnograf Belanda dalam bahasa Belanda yang aksesnya terbatas dibanding bahasa Inggris, sehingga lebih populer. Betul, lebih populer dan lebih mudah diakses tulisan-tulisan berbahasa. Kalau yang zaman Belanda itu ada apa? Tulisan Pak Westeneng misalnya, itu angkanya 1919 itu sudah menyebut bahwa orang-orang lokal, orang-orang setempat itu biasa juga menyebut dengan ulu. Nah, yang paling otentik itu ada sejumlah manuskrip. Di Leiden ada 5 kalau tidak salah. Nomornya antara lain 12 247, 12 255. Di situ eksplisit kitab cara ulu. Kitab cara ulu. Iya, dan itu aksaranya aksara ulu. Dwi aksara, jadi ada aksara ulu, lalu ada aksara Jawi. Jawi itu Arab Melayu, Arab Gundul. Oh ya. Kitab cara ulu itu eksplisit. Lalu beberapa catatan tambahan pada manuskrip di KITLV itu juga menyebut itu. Lalu kalau kita keluyuran ke dusun-dusun, terutama ke pedalaman, ke Pasema, ke Semende dan sebagainya, lalu ke selatan, ke Serawe, ke arah Lampung, Krui begitu. Orang-orang tua menyebutnya surat ulu. Surat ulu. Iya, dan yang ditunjuk itu bukan Jawi, bukan Arab Melayu. Jadi sebetulnya nama ulu itu lebih otentik karena dia mengekspresikan bukan hanya aksara tapi kebudayaannya. Iya. Bahwa aksara ini mendukung kebudayaan orang ulu. Kebudayaan orang ulu, dan saya setuju pada suatu periode masa lampau dan mungkin jejaknya sekarang masih ada, itu mengekspresikan apa yang hidup berkembang pada masyarakat di upstream, di pedalaman yang sementara bisa dipertentangkan lah, katakanlah begitu, dengan pesisir. Yang pesisir itu kan Muslim biasanya, Islam gitu. Jadi kalau boleh cerita sebaran terkait dengan aksara ulu atau surat ulu ini di 3 provinsi sampai mana aja ya Pak ya? Yang memakai aksara ulu ini, budaya-budaya atau masyarakat mana saja ya sebetulnya mengenal aksara ulu atau surat ulu ini? Kalau
Kalau teorinya Pak Uli Kosok itu sebenarnya pernah menyebar di banyak tempat. Tapi bukti-bukti yang sekarang otentik masih bisa dijumpai, masih ditemui ya Jambi, Provinsi Jambi, itu termasuk Kerinci. Oh, Kerinci pakai Ya, aksara termasuk ulu. Kerinci. Lalu Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian Lampung. Lampung. Berarti Ya, ada 4 provinsi. Ada 4 provinsi. Meskipun masing-masing tempat itu juga punya nama yang menunjuk identitas mereka. Misalnya orang Kerinci menyebut itu Incung begitu ya. Oh, berarti aksara Incung. Iya, itu sebenarnya berkerabat dekat dengan yang di Sumatera Selatan, berkerabat dekat yang di Bengkulu dan dekat dengan di Lampung. Ya, sama saja barangkali dengan orang Pagaruyung, orang Pasaman, orang Painan, ya kira-kira begitulah. Jenis hurufnya mungkin hampir sama, tetapi hampir sama. Ada perbedaan tetap antara Kerinci. Bentuk, ya bentuk. Misalnya Kerinci itu lebih tegak lurus, lebih tegak lurus. Kan hurufnya agak menyudut-menyudut. Kalau Bengkulu, Sumatera Selatan lebih diagonal, agak miring. Ya miring gitu. dulu. Ya. Lampung lebih punya banyak bentuk-bentuk oval, lengkung. Jadi lebih lengkung, biasanya kan tajam-tajam. Betul. Kalau di Bengkulu banyak yang tajam-tajam. Ya, diagonal gitu. Tapi pada prinsipnya bentuknya sama. Sama, sistem alfabetnya sama, jumlah hurufnya itu menyesuaikan dengan lidah masing-masing, bahasa ibu masing-masing. Kalau Lampung kan sistem bunyi bahasa Lampung kan hanya 19. Jadi hurufnya 19. Yang dipakai 19. Iya, kalau Bengkulu itu 21. Rejang 21, Lembak 21, tapi Pasemah itu 28 karena dia bahasa ibunya, bahasa ibunya itu punya bunyi yang di suku lain tidak ada. Jadi dia mengakomodasi bunyi bahasa daerah, sistem bunyi bahasa daerah. Iya. Prof. Sarwet, kalau boleh cerita, rata-rata surat ulu itu isinya terkait dengan apa? Macam-macam. Jadi kalau tadi teman-teman di Sumatera Barat tentang pengobatan Batra ada. Biasanya itu yang pengobatan itu ada nama sakit, misalnya bengkak. Ini obat bengkak gitu. Lalu misalnya daun remungge, daun ini dihaluskan lalu ditapalkan dan sebagainya. Jadi kumpulan resep-resep. Iya, kumpulan resep. Tumbuhannya tumbuhan endemik. Iya. Dan dalam bahasa lokal ada misalnya kenidai, ada sembung, ada macam-macam. Termasuk kulit biji, kandis misalnya, lalu atau kulit kayu manis misalnya. Biji-bijian juga digunakan, dicantumkan di dalam manuskrip itu. Ada pengobatan, ada yang seneng adu ayam, sabung ayam ada. Ada teori tentang tuah ayam ada ya, ada guide-nya, ada guideline-nya. Ada guide kalau untuk sabung ayam. Ya, misalnya jenis-jenis ayam sabung ada jalak. Jalak itu biasanya hitam. Iya. Ada deskripsinya. Jadi paruhnya seperti apa, ekor dan sebagainya, termasuk sisik di kakinya. Sisik di kaki taji, untuk kekuatan tajinya. Biring kuning itu cenderung punya warna kuning keemasan. Lalu kalau biring kuning sebaiknya diadu dengan siapa, ada deskripsinya. Iya. Terus tentang ini mungkin membaca aura primbon seperti ada. Jadi semacam primbon, petunjuk-petunjuk untuk bepergian ada, termasuk ada diagram-diagram. Diagram saya belum bisa menjelaskan detailnya, tapi itu saya kira diagram yang berhubungan dengan primbon. Kalau pergi kemana, lalu kalau mungkin untuk kalau saya menduga itu berhubungan dengan berhubungan dengan potensi ancaman. Jadi misalnya, lalu untuk melindungi rumah itu ada. Jadi termasuk kalau yang bujang-bujang mau cari cewek ada mantra pelet. Gitu.
Ada mantra pelet. Enggak apa-apa ini Prof, memang harus disiarkan. Jadi karena banyak jomblo-jomblo ya Iya, kan. Banyak betul, jomblo-jomblo betul. jadi silahkan menggali Betul. surat ulu Ya, ini. Siapa tahu ada resepnya sehingga ada tidak di menjadi Museum Negeri Bengkulu jomblo itu ada lagi. yang jadi kalau itu diucapkan nempel lah kayak perangko begitu ceweknya. Iya. Konon tapi saya belum pernah praktekkan. Silahkan buktikan. Ada itu, kemudian ada juga kalau kanuragan apa namanya kalau Ya di Jawa ilmu ya. bela diri. Bela diri, kebal. Iya. Oh, Ada. ajimat. Betul. Jadi ada ta'an rutan namanya. Ta'an rutan itu kebal sebetulnya. Jadi kalau dia dipukul tuh kecul. Kecul itu apa? Membal. Iya, kecul. Mental lagi. Tidak terlukai, bisa tidak terlukai kena pisau. Ya, oh, jadi ada seperti itu yang lebih rasional juga ada, misalnya hukum-hukum adat tentang konservasi air, tentang konservasi tumbuhan, tentang pertanian, cara bercocok tanam, menanam padi. Bu Erna dulu pernah, teman-teman Sumatera Barat pernah mengkaji itu. Lalu kronik, silsilah marga, silsilah suku, termasuk yang menurut saya penting itu dokumen-dokumen ulu tentang tentang Islam. Jadi ada beberapa naskah manuskrip yang isinya tentang agama Islam itu sudah ditulis dengan aksara ulu. Iya, dalam aksara ulu. Di Museum Negeri Bengkulu ada beberapa, di masyarakat yang saya tahu itu misalnya tentang sifat 20. Tentang prinsip-prinsip praktek-praktek thorikoh misalnya ya. Lalu ada doa-doa dan sebagainya. Jadi ulu lalu tidak kemudian dalam perkembangannya tidak semata-mata mengekspresikan peradaban pra-Islam, tetapi dalam perkembangannya dia ikut dalam perkembangan. Berarti tidak tergerus sebetulnya dengan masuknya Islam, tetap eksis aksara ulu. Dia bisa adaptasi, mengikuti perkembangan kebudayaan etniknya, lalu ikut berperan serta di dalam pendokumentasian dan pendistribusian pengetahuan Islam. Iya, Prof, kalau boleh cerita dari Profesor Sarit ini meneliti terkait dengan aksara ulu ini sudah sejak kapan? Ikrar kebatinan, maksudnya ikrar kebatinan itu ya 1991. Ketika saya ditanya oleh Pak yang pernah menjabat Kepala Arsip Nasional, Pak Maketsari, Pak siapa nama depannya, Pak Maketsari. Beliau ketika itu menguji wawancara saya di Unsri dalam rangka beasiswa ke Belanda. Anda mau meneliti apa begitu? Saya sebagai dosen baru di Bengkulu tidak punya pengetahuan apapun waktu itu, tahun 90. Lalu saya jawab basing dan sambil menipu begitu sedikit. Saya mau teliti rejang begitu, saya mau teliti aksara rejang begitu. Iya. Tanpa rencana waktu itu. Tanpa rencana. Iya. Tapi kemudian begitu saya dibiayai ke Belanda, lalu dipersiapkan di Erasmus Sais dan dibekali di Depok. Saya harus mulai membaca. Dan naskah yang pertama yang saya baca itu ada di Perpustakaan Nasional RI E4 Peti 91. Sejak itu. Jadi 91 sejak itu. Sejak itu sudah mulai mengikrarkan diri. Niat. Ya, sudah niat. Sampai sekarang mencintai. Sepanjang Prof meneliti atau menulis terkait dengan aksara ulu ini, seberapa banyak dari yang ada itu sudah bisa kita selamatkan atau kita lestarikan? Mungkin separuh kurang ya. Dan ini sisanya masih banyak dimiliki oleh masyarakat. Betul. Kalau kawan-kawan di museum itu pernah bercerita pada saya tahun 97. Itu 3 tahun lah, 96, 97 sampai kira-kira tahun 2000-an itu gencar
ke lapangan mensosialisasi tentang benda budaya itu. Iya. Lalu bagaimana konservasinya dan beberapa bisa diselamatkan di museum. Itu 4 tahun itu. Tetapi yang masih tersembunyi di lapangan banyak. Baru-baru ini teman-teman di Balai Arkeologi, Pak Wahyu dan kawan-kawan termasuk Bu Retno, Purwanti, termasuk Bu Nini arkeolog dari UI itu. Saya ikut membantu itu survei ke Bengkulu Selatan, ada banyak yang baru ditemukan, sekitar 20-an. Nah, dalam kondisi ya sudah rusak. Teman-teman penggiat kebudayaan di Bengkulu, ada Pak Kamidan, ada teman-teman lain yang saya tidak hafal satu-satu. Itu rata-rata kerabatnya masih mengoleksi naskah-naskah ulu, termasuk juga naskah Jawi. Jadi kalau bicara Bengkulu sebetulnya bukan hanya ulu, tapi Jawi juga ada. Aksara Jawi juga ada. Aksara Jawi dan naskah-naskah Jawi ada. Siapa yang membaca? Sebagian beberapa ada di Perpusnas, sebagian ada di koleksi pribadi. Kenapa kok bisa aksara Jawi itu ada di Bengkulu sini? Syiar Islam. Oh iya. Syiar Islam. Iya. Jadi ada meskipun aksara ulu bertahan, tetapi aksara Jawi juga tambah mewarnai. Betul. Dan itu indikasi bahwa dua tradisi itu bisa berdampingan. Iya. Berdampingan. Prof, media apa sebetulnya yang dipakai untuk menuangkan aksara ulu itu? Yang sejauh ini Profesor temui? Yang paling banyak bambu. Paling banyak. Kalau di klasifikasi mungkin 2/3 bambu. Itu di kulitnya atau di bisa mananya? Bambu utuh. Bambu utuh tuh gelondongan ya. Gelondongan terus dua di ruas, sekelilingnya. Ya, digores, istilahnya digores pakai pisau ulu namanya. Pisau ulu itu pisau sehari-hari. Kalau dia ke kebun, kalau dia pisau sehari-hari itu bisa dipakai menggores. Atau ada alat besi runcing. Ya, besi runcing itu bisa. Yang paling banyak bambu, bisa dibelah jadi bilah. Oh, jadi ditulis dalam bilah-bilah bambu. Seperti lontar. Ya, seperti lontar nanti digulung. Betul. Nanti ditulis. Kemudian kulit kayu agak banyak. Kulit kayu. Lalu tanduk kerbau ada. Baru-baru ini ditemukan di museum itu kulit binatang. Ditulis di kulit binatang. Iya, di kulit binatang. Kertas juga banyak. Lalu ada beberapa spesimen batu, di batu. Oh, di batu? Di batu. Terus disimpan atau? Ada di museumnya di batu. Kebetulan batunya tidak terlalu besar sih, jadi bisa dipindahkan, dibawa ke museum. Ada juga yang rotan. Berarti dibilahnya rotan? Dibilah rotan atau di rotan utuh. Jadi variasinya rotan utuh, mungkin untuk tongkat atau apa ada tulisannya. Kalau yang di bambu itu ada yang 1 ruas, ada yang 2 ruas, dan 3 ruas. Jadi kalau yang bilah itu biasanya 1 ruas dibelah-belah menjadi ukuran kira-kira 4 cm lah lebarnya. Terus nanti bisa ditumpuk-tumpuk digulung-gulung. Ujungnya biasanya ada lubang untuk merangkai, seperti lontar, persis seperti lontar, mirip. Iya. Mirip. Jadi kalau media kertas? Media kertas ada yang buku, ada yang buku modern. Ada yang buku modern karena mungkin itu akses ke kertas kan belakangan. Iya. Ya, belakangan. Setelah Islam masuk kan itu baru aksara abad Jawi 20. Kan banyak Ya, abad 20-an. Banyak ditulis, beberapa naskah yang kertas. berbahan kertas itu abad 20. Nah, pengalaman paling menarik dari Profesor Sarwit kira-kira apa dalam rangka hunting naskah ini? Mungkin ada pengalaman yang luar biasa yang bisa di-share. Ada 2, yang pertama nggak bisa baca gitu kan. Tulisannya sudah kabur, terus bahasanya ada yang arkaik ya. Arkaik, bahasa-bahasa atau dialek setempat yang kita tidak paham. Kalau bahasa Melayu umumnya kita tahu. Tapi kalau dialek-dialek setempat yang arkaik, yang kuno itu kan juga. Ini maksudnya apa? Itu kesulitan pada bahasa. Itu pertama. Lalu kalau di museum tidak ada masalah, tapi kalau ke lapangan ya biasa seperti benda budaya lain, seperti keris, seperti pedang, seperti apa. Jadi itu ada kan juga dikeramatkan? Ada, dikeramatkan.
pengalaman yang paling eksotik itu pengalaman di Lubuk Lagan. Lubuk Lagan itu dari sini kira-kira 100 kilo belok kiri ke arah selatan. Itu harus bikin kenduri begitu ya. Sebelum membuka sebelum menurunkan dari pagu, karena itu disimpan pagu. Itu milik keluarga Pak Asrip. Jadi kalau kita sekarang ke Lubuk Lagan, insya Allah masih disimpan oleh beliau. Itu ada kulit kayu, ada buku yang sebetulnya sudah rentan sekali. Kita diminta untuk kenduri ya, bikin kenduri. Lalu ada juga Jadi apa kepercayaan mereka kok harus dikenduri, harus pakai kenduri? Ya itu kan benda budaya yang bagi mereka sebagian itu ya seperti keris lah kira-kira, seperti keramat gitu. Ya seperti, jadi meskipun mereka tidak bisa membaca, ada yang bisa membaca, tapi sedikit yang masih bisa membaca. Kalau di sensus sekarang sudah sepuh-sepuh, yang masih bisa membaca tidak banyak, tapi sudah sepuh-sepuh. Kalau anak muda tidak lagi. Jadi dua itu. Jadi akses manuskripnya itu biasanya berhubungan dengan keyakinan-keyakinan. Tapi ada yang terbuka, hanya silakan, lalu bisa boleh difoto dan sebagainya. Mungkin ada nggak temuan selama Profesor Sarwit di lapangan, temuan-temuan yang paling spektakuler menurut Profesor Sarwit terkait isi dari naskah itu sendiri, yang ini kekayaan luar biasa nih dari yang kita punya, apa kira-kira? Dua. Jadi yang pertama, yang dua yang menurut saya penting dalam perkembangan pengkajian saya. Yang pertama itu yang naskah-naskah Islam yang di Napal Jungur, kira-kira 40 km ke arah selatan dari kota Bengkulu ini. Satu lagi yang di Muara Timput itu kira-kira 120-an lah, 110 kilo dari sini arah selatan. Kenapa penting? Saya tidak menduga karena Aksara Ulu juga merekam jejak-jejak tasawuf dan tarekat. Itu yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, naskah-naskah yang ternyata jumlahnya agak banyak. Naskah-naskah yang ternyata itu berhubungan dengan aktivitas sosial yang sekarang masih bisa dilacak. Jadi misalnya kalau orang berasan. Orang mendirikan pengujung itu balai kalau mau hajatan pernikahan, untuk akad nikah, untuk bimbang lah katakanlah. Termasuk upacara-upacara tradisional lain yang sekarang masih ada meskipun sudah mulai pudar, itu ternyata ada di dalam manuskrip. Jadi lalu saya berkesimpulan apa yang ditulis itu ya sebetulnya ada semua di lapangan, ada semua, bisa dilacak meskipun butuh kecermatan dan butuh kehalusan melihat begitu. Iya, paling tidak kalaupun ada budaya-budaya kita yang hilang, masih kita bisa merekonstruksi dari naskah-naskah yang kita kalau di punya. Sumatera Barat Ka'bah ya masih mungkin Mas, kan dalam manuskrip juga ada Ka'bah. Tapi dalam praktek sehari-hari juga masih ada Ka'bah. Mirip itu. Di lain tempat mungkin tidak ada. Di lain tempat manuskrip biasanya sudah sesuatu yang lampau. Ya, sudah sesuatu. Ini tidak. Di Bengkulu masih ada banyak ide-ide, hal-hal dalam manuskrip yang kita bisa lihat sehari-hari. Maksudnya sekarang masih ada, berarti masih ada. Artinya bahwa Aksara Ulu itu usianya ya kan tidak jauh dari kita, masih digunakan. Mungkin tafsirnya tidak begitu. Tafsirnya ialah kalau tadi keberdampingan antara Ulu dan Jawi, ini keberdampingan antara tulisan dan lisan. Antara tradisi lisan dan tradisi tulis itu masih berdampingan. Kalau di lain tempat mungkin tidak. Iya. Jadi gini Prof, terakhir naskah kuno yang paling muda 1960. 60 masih ditulis. Nah, masih berarti ditulis. Kan kejadian tahun 60-an itu paling tidak masih tercatat, sehingga masih tidak jauh dengan kita yang kondisinya sekarang. Nah,
ada upaya-upaya untuk mendigitalisasi nggak naskah-naskah itu? Tempo hari ada rencana museum. Ada beberapa teman dari Perpusnas yang dikirim ke museum untuk mendigitalisasi. Sebagian sudah, dan itu sudah tersimpan di museum. Jadi foto digitalnya itu sudah ada, tapi belum semua. Itu dulu atas bantuan museum. Meskipun mungkin dari aspek teknis dan aspek metodologisnya mungkin belum cermat atau seakurat kalau alatnya yang sekarang. Ya. Tapi mungkin, sudah ada. Iya, paling tidak sudah bisa kita membacanya, meskipun tanpa mengambil spesimen aslinya. Bisa. Jadi mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan sehingga yang belajar tentang aksara ulu ini juga menjadi lebih banyak. Prof, menurut Prof, seberapa tertariknya generasi muda khususnya anak Bengkulu ini terkait dengan aksara ulu ini? Apakah menurut Prof ini kan terkait dengan pelestarian aksara ulu ya? Kira-kira Profesor Solid khawatir nggak dengan keberlangsungan pelestarian aksara ulu ini? Ada dua segi, ada dua macam sisi yang kita harus pahami. Anak-anak muda banyak, yang beberapa tidak banyak. Ada salah satu orang yang namanya Wimi ada di Curip, itu kreatif dia, karena dia orang grafis, orang TI, jadi dia bisa mentransform aksara-aksara ulu ke dalam mesin komputer lalu dipindahkan ke mesin laser. Jadi dia bisa beri label nama di kayu kecil laser itu. Ya. Lalu dia bisa tulis, asal punya contohnya kita tulis di pad, misalnya aksara ulu, nanti dipindahkan ke komputer, nanti dia mesin lasernya bekerja, itu bisa di keramik, bisa di segala macam. Jadi artinya bahwa anak-anak muda, betul, salah satu bentuk mencintainya adalah memperkenalkan aksara dengan ulu kreasi mereka. Iya. Ada juga kawan-kawan yang concern dengan pendidikan. Teman-teman di Kaganga Institute itu punya concern ke mendidik anak-anak untuk bisa membaca. Ya, untuk bisa membaca dan mengenal. Iya. Lalu kalau museum memang punya program itu. Kemudian di Bengkulu Utara itu teman-teman guru itu juga mencoba menghidupkan pembelajaran aksara ulu. Nah, sekarang ini kalau ada yang mau bertanya di Kota Bengkulu nih, mungkin sahabat budaya di seluruh Nusantara ada yang pengen tertarik nih, mungkin seperti kami yang singgah tidak lama, terus kemudian mungkin ada peneliti yang kesini untuk melakukan penelitian yang tidak lama. Kira-kira kalau mau belajar aksara ulu secara instan datang kemana ya, Bro? Bisa ke museum, ada Mas Heri di situ. Jadi ada Mas Heri, ada Bu Erma yang secara periodik kita ajari. Karena saya punya hutang budi ke museum, jadi teman-teman di konservasi, di seksi konservasi, seksi perlindungan ya, itu minimal harus bisa membaca. Jadi bisa ke Mas Heri di situ, kalau di museum bisa ke Bu Erna, bisa ke Bu Kar, ada beberapa yang mulai lancar bisa membaca. Jadi kalau ke kampus ada mahasiswa bahasa Indonesia yang semester 5, insya Allah sudah bisa. Karena ada mata kuliah. Ada mata kuliah. Jadi untuk UNIP, jurusan bahasa Indonesia diajarin. UNIP termasuk kuratornya, maksudnya. Ada mata kuliah aksara daerah. Iya, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara kan sudah bisa lihat bahwa ada ruang-ruang di mana kita bisa belajar untuk membaca aksara ulu secara singkat, instan. Nah, jadi bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara yang ingin belajar tentang aksara ulu, silahkan berkunjung sekalian wisata ke Kota Bengkulu dan mengenal aksara ulu ini, karena aksara ulu adalah aksara asli yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Terakhir, Prof, pesan-pesan untuk generasi muda berdasarkan pengalaman. Menurut saya kreativitas dibutuhkan untuk
pertama-tama mencintai Iya. aksara Ulu. Tapi jangan lupa bahwa naskah-naskah Ulu itu juga mewadahi pengetahuan kebudayaan. Iya. Jadi selain domain kreativitas, tapi juga substansi isinya harus dipelajari. Dan Iya. ini akademik. Betul. Dan ini akademik. Jadi wilayah kreatif itu kreatif, silahkan. Wilayah akademik juga harus menjadi perhatian. Beberapa mahasiswa S2 dari luar Bengkulu, baru-baru ini saya dihubungi mahasiswa S2 UIN Yogyakarta yang juga concern dengan Kakanga. Beberapa mahasiswa S2 di beberapa tempat itu juga ke sana. Jadi akademik insya Allah sudah juga mulai menjadi perhatian, bukan hanya dari anak-anak Bengkulu tapi juga di luar Bengkulu. Nah yang kreatif silahkan, karena itu juga bagian dari mencintai dan mendistribusikan pengetahuan tentang aksara Ulu. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pesan dari Profesor Sarbet Sarwono tadi sudah jelas bahwa mencintai budaya kita itu akan membangkitkan ide-ide kreatif dan mudah-mudahan tidak hanya menciptakan ide-ide kreatif ataupun kreasi-kreasi dari budaya kita, tetapi intinya adalah mempelajari nilai-nilai budaya itu yang penting agar terinternalisasi di dalam diri kita sehingga kita menjadi bangsa yang menghargai budayanya. Terima kasih Profesor Sarbet Sarwono sudah bersama kami Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Senang ketemu dengan Bu Tari dan kawan-kawan. Mudah-mudahan selalu sehat dan terus melestarikan aksara Ulu melalui manuskrip yang ada di Bengkulu ini. Bisa ketemu lagi. Iya, sahabat budaya di seluruh Nusantara, Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat dari Benteng Marlborough Kota Bengkulu. Kami berpisah untuk saat ini tapi akan bertemu dalam perbincangan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.